Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya ingin menunjukkan di depan gereja ada pohon cemara yang sudah semakin tinggi. Saya dulu membelinya dengan tinggi mungkin setengah meter, tapi sekarang sudah menjulang tinggi. Dia bertumbuh semakin ke atas dan luar biasa. Ini adalah pohon cemara yang terus mengalami pertumbuhan. Kita bisa perhatikan di situ pohonnya begitu tinggi. Pagi ini kita akan belajar dari pohon cemara ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar dari pohon cemara ini yang terus bertumbuh, semakin hari semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa pohon ini mengalami pertumbuhan yang baik. Dan saya percaya kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang mengalami pertumbuhan. Hidup kekristenan sejati harus mengalami pertumbuhan dalam karakter, dalam sikap kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu firman Tuhan menegaskan kepada kita di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang otentik. Sebagaimana pohon cemara ini, dia terus mengalami pertumbuhan, terus mengalami proses di mana dia bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah hidup kita. Senantiasa harus hidup seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Memang pohon cemara ini tidak seindah pohon Natal yang penuh dengan pernak-pernik, bahkan penuh dengan hiasan. Ini nampaknya polos saja pohon cemara ini. Tetapi justru pohon inilah pohon yang asli. Pohon yang mengalami panas, mengalami datangnya hujan, dan terterpa angin sehingga dia semakin kuat. Berbeda dengan pohon Natal yang tampaknya indah, tetapi dia tidak mengalami pertumbuhan. Pohon Natal itu tambah tahun mungkin tambah rusak, tambah tahun tambah mungkin tidak akan dipakai lagi. Tetapi pohon cemara ini, biarpun tidak indah tampaknya, tetapi dia mengalami pertumbuhan. Demikianlah hidup kekristenan kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang tidak hanya ornamental, hanya di luarnya saja kita nampak indah, di luarnya kita tampak rohani, di luarnya kita melayani Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang Tuhan mau adalah kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya hidup kekristenan yang sejati akan diterpa berbagai pergumulan, berbagai masalah, tapi disitulah akan menjadikan kita kuat. Seperti pohon cemara ini, dia tertepa hujan, tertepa panas, tertepa angin, supaya akarnya menjadi kuat. Demikianlah hidup kita. Mungkin nampaknya kita orang sederhana, orang biasa saja. Tetapi ketika kita memiliki iman yang kuat, iman yang otentik di dalam Tuhan, yaitu melakukan firman dalam hidup kita sehari-hari, maka kita sekalipun nampaknya sederhana, kita akan dipandang luar biasa di hadapan Tuhan, nampak indah di hadapan Tuhan. Maka hidup kekristenan yang sejati, tambah hari, tambah berkenan pada Tuhan, tambah hari, tambah dikasihi oleh manusia, karena perubahan karakter, perubahan sikap di dalam hidupnya. Mari kita pada pagi hari ini memulai kehidupan kita menjadi Kristen yang sejati, yaitu orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan firman di dalam hidup kita.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadikan kami murid-murid-Mu yang sejati, murid-murid yang bertumbuh di dalam firman dan melakukan firman, yang lebih banyak mengoreksi hati, memperbaharui hati daripada penampilan, memperbaharui pikiran kami seturut dengan firman. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai hari ini dan seterusnya, kami terus diubahkan oleh firman Tuhan, dan hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjadi orang Kristen yang sejati, percaya Yesus yang sungguh-sungguh sejati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.